Kisah Raja Tupac Inca Yupanqui, penakluk langit dan laut selatan. Prolog, Putra Cahaya Andes. Di tengah semesta yang dibentangkan oleh punggung Andes yang menggulung seperti naga tidur, terhampar sebuah kekaisaran yang ditenun dari batu, langit, dan tekad para leluhur. Di jantungnya berdiri Cusco, pusat dunia, tempat para raja dianggap sebagai anak matahari. Kota itu tidak sekadar bangunan dan jalan, tetapi jalinan roh dan sejarah. Dari istana emasnya yang menghadap ke pegunungan suci, lahirlah seorang anak, laki-laki pada suatu pagi ketika matahari tampak lebih cerah dari biasanya. Ia diberi nama Tupac Inca Yupanqui, yang berarti pribadi bersinar yang luar biasa dan mulia. Ia bukan sekadar darah bangsawan, ia adalah titisan dari Pachacuti, sang pencipta kembali dunia, raja yang telah mengguncang bumi dan mengubah desa-desa Andes menjadi kekaisaran yang menggigilkan benua. Masa kecil Tupac bukanlah masa bermain dan dongeng. Ia diasuh oleh para pendeta inti yang mengajarinya bahasa bintang, cara membaca bayangan matahari pada batu, dan merapal doa di depan api. Tubuhnya dilatih keras dengan panjat gunung, lari jarak jauh di ketinggian, serta latihan senjata dengan prajurit elit. Setiap pagi ibunya akan berbisik lembut ke telinganya, "Kau bukan hanya anakku, Tupac. Kau adalah anak cahaya dan langit menunggumu." Babai, pewaris pedang dan cahaya. Ketika usianya menjelang 20 tahun, Tupac sudah diakui sebagai jenderal muda paling cemerlang dalam sejarah kekaisaran. Ayahnya, yang mulai renta dan ingin mempersiapkan masa depan, mengirimkan dia ke utara untuk menaklukkan kerajaan Chimu, peradaban besar dan makmur yang terkenal dengan kota Chan-Chan dan kemahiran emasnya. Tupac tidak hanya datang sebagai penakluk, ini ia datang sebagai pemimpin yang memahami nilai budaya. Setelah perang yang menguras darah dan kesabaran, ia menang. Tapi alih-alih membumi hanguskan, ia memerintahkan agar para pengrajin Chimu diundang ke Cusco sebagai saudara. Istana-istana Cusco pun mulai dihiasi ukiran rumit dan perhiasan halus dari tangan-tangan Chimu. Rakyatnya mulai memanggilnya Menticurin, putra matahari yang lembut tapi gagah. Ketika Pachacuti wafat, gunung-gunung berduka, rakyat berbaris ratusan ribu membawa dedaunan coca dan batu suci untuk menghormati sang pendiri dunia. Di tengah ritual pemakaman yang penuh dupa dan nyanyian leluhur, Tupac diangkat sebagai Sapa Inca, penguasa tertinggi atas 4 penjuru dunia, Tahuan Tinsuyu. Bab 2, penaklukan langit selatan. Sebagai raja, Tupac Inca tidak pernah tinggal diam. Dalam hatinya ada peta besar yang belum selesai. Ia melihat wilayah selatan Andes Kola, Lupaca, hingga ke wilayah yang kini menjadi Bolivia, Argentina, dan Chili, masih dikuasai oleh kerajaan-kerajaan kecil dan suku-suku pejuang. Maka dimulailah ekspedisi besar yang memakan waktu belasan tahun. Ia memimpin langsung ekspedisi, mendaki salju pegunungan, melewati Salar de Uyuni yang menyilaukan, dan menembus lembah kering,